Aduh, dok saja ngopi. Jika ada nih adik, sing teki-teki. Adik, kenang jo beli kopi di. Adik tiap. Lajang semang semeton paling jani ngopi asalnya pasing itu karena kena adine di kenang aja beli kopi di aja ke ngurte dini tetu kopi Iman awang kopi doenan sang ada jaje akan grade kini bisa ngindah ada pes sama menjaje apa ada tuh nih anggo yes siap dan ngama buah ini jani kan yang ngama siap nih man Alhamdulillah mah tetap siap nih Wen hidup buat di desa apa ada tuh anggo mama siap kali jani mari bangun awak biasanya lagi gaen masan corona bisa ada jari awak siapin bu siapin ya gede-gede mana berat-berat nah menunjukkan kayak nama tangwang tang tadi berat-beragi ini bokok-bokoknya orang ini kan lagi lewat nanya yang kan beli kopi nih mau saja ngelakuin jegeg jemet kopi gaya nange ubuan nama bang lama segitu semton lalu taris jadi lu ngopi ini jangan kopi lalu karada nih lewat nih ngopi diam baik ngopi wai ngopi ngopi diam baik ngopi lewat ngopi lu ya berjalan kopi nih minyak saja mantap kopi ini sing itu hahaha ada nah kamu doang kata kopi ada kopi ya cara gitu biasa menggengken tidur rebi banyak melah aduh kengkenang men masan corona beli ngejak nyap kan pulesnya men ngenahang bemani apa jakan apa gaya memusim gerit bagian cara kini corona belum raja lela seperti ini kengkenang ngalih payuk jakan terus yang ada anggo apa kengkenang bang pules setes. Nah apa jadi tuh jaka muang ada sele dia abian tuh anggu sing jadi apa aneh ada dah yang penting ingatang bersyukur sing begitulah beli yang anak si bekewah makanlah beli yang kengken niki corona ini napi semawinan coronanya ini kenapa Adi maklugati gitu ya corona berlangsung wabah ini kok terus bertambah bahkan varian-varian baru cek ngemimpinan
anak apa sih? Apa memang ada kaitannya dengan lontar? Apa sudah tergariskan? Kedua yang corona ini. Bingung Tiang, terus terang bingung Tiang. Tadi bisa apa? Ini bagian dari konspirasi atau memang sudah harus terjadi, digariskan oleh Sang Yang Hidup Betara? Ini Adi takonnya gitu jak beli gitu. Diskusikan beli. Betul-betul wayah gati. Bising orang konspirasi sudah digagas. Mana itu isunya beli? Isu di masyarakat itu begitu, masalahnya simpang siur beli. Makanya Tiang bingung. Nah aneh beli tawang sih kan. Ya, anggo dadi. Nak beli masih demen memace sih gitu. Anak imaluan yang cara disolwah gerubuk anak sube kengken istilahnya bertertulis di lontar kengken cara penanganan begini di dalam berbagai literatur sejarah itu ada beragam lontar leluhur Bali yang bisa dijadikan panduan para krama ketika menghadapi wabah penyakit. Lontar-lontar itu bisa menjadi bukti bagaimana para leluhur sangat tanggap dalam menangani wabah di masa lalu. Dalam keterbatasan teknologi kesehatan di zaman itu, leluhur kita sangat serius membentengi diri secara lahir dan batin berdasar wiwike atau nalar dan baktinya. Dulu nih semua perayaan yaitu pujo wali, saluring wali krama itu dilarang saat masa wabah itu terjadi. Berbagai pedoman penanganan penyakit dalam lontar-lontar warisan leluhur itu disebut sepatutnya menjadi sesuluh sebenarnya untuk masyarakat kita ketika menghadapi wabah sekarang ini yaitu COVID-19. Di masa lalu ketika terjadi wabah, pemimpin pemerintahan yaitu raja itu sendiri mengundang para rohaniawan yaitu para pamite, para empu, memimpin serta bendesa yaitu pemimpin daerah dan praktisi kesehatan yaitu Balian Usade. Mereka tuh diundang, itu diajak paum. Mereka mengadakan rapat terbatas dalam rangka merumuskan kebijakan atau perarem sebagai protokol penanganan wabah di masa itu. Beliau-beliau ini lantas membahas pembatasan upekare, membahas tentang tata cara pengobatan, prosedur karantina, tata cara penguburan dan upekare penyuciannya ketika wabah itu terjadi. Dan pokok-pokok protokol dari masa lalu tersebut ini terdapat dalam lontar jenis Usade dan Widisastri. Lontar Usade yang mengandung protokol karantina dan pengendalian sosial terkait wabah itu diantaranya bisa dilihat di lontar Ande Kecacar, Usade Gede juga ada itu, Usade Ile, Usade Cukil Baki. Itu salah satu lontar-lontar yang menyebutkan prosedur-prosedur. Nah, untuk lontar jenis Widisastri yang terkait penanganan wabah diantaranya ada Widisastri Sumandalit dan Widisastri Rojo. Seperti yang salah satu contoh lontar di Ande Kecacar itu disebutkan itu tentang pembatasan untuk tidak menyelenggarakan saluring wali krama, yaitu segala jenis perayaan pura atau pujo wali.
Lontar ini melarang penyelenggaraan puja wali ketika wabah sedang berlangsung. Nah, setelah wabah mereda, situasi kian pulih. Nah, dan kemudian datang Wuku Dungulan, yaitu Galungan, mereka hari raya Galungan. Nah, penduduk baru diperbolehkan ke Puri. Hal ini sejalan dengan nasihat lisan, ya, nasihat lisan yang kita terima secara turun temurun. Kemaluan orang tua kita pasti bilang masan gering pendados mesu menang jumah. Itu adalah protokol-protokol yang dijalankan di lingkup kecil. Jadi kita dilarang keluar ketika sudah sedang mengalami wabah-wabah seperti itu, agar tidak penyebarannya meluas. Nah, untuk mengkarantina penderita penyakit menular, zaman dulu itu udah disiapkan pondok-pondok sederhana di pantai atau di luar desa. Mereka itu berpisah dengan keluarganya yang tidak tertular dan tidak kembali ke desa sampai memang sudah dinyatakan sembuh, baru bisa. Angkurut yang batuk dimungkit. Nah, di Lontar Usada Gede pun menyebutkan bahwa jika ada orang yang ditimpa penyakit menular kadang oleh penguasa atau raja di zaman itu, ditempatkan di pinggir pantai jauh dari desa, tidak boleh dilihat oleh masyarakat desa, dan jangan dibiarkan lama-lama di desa. Takut penularannya akan merebak. Kalau kita ngomongin masalah protokol pengobatan, ini di dalam lontar seperti lontar Usade, Cukil Daki, dan Usade Ile menyebutkan resep tentang obat untuk wabah. Tapi sangat tergantung kembali kepada Balian Usade itu sendiri atau penyembuh yang akan menjalankan terapinya. Di Balian Usade itu atau sang penyembuh itu dituntun untuk menguasai ilmu pengobatan dan cara terapi yang tepat, agar tidak salah mendiagnosa atau agar tidak tertular. Lontar-lontar tersebut juga disebutkan kode etik Balian, agar tidak salah diagnosa, tidak mengambil keuntungan dari orang-orang yang terkena wabah. Di lontar itu pun ada namanya protokol denda, ya, atau sanksi, protokol sanksi denda. Jadi ditujukan bagi mereka-mereka yang membangkang. Dijelaskan bahwa protokol wabah di masa lalu lengkap dengan sanksi berupa denda. Di Lontar Usada Gede menyebutkan penguasa raja hendaknya memperhatikan sastra Kalimosade untuk menangani orang yang disebut kena gering itu merani. Selanjutnya, jika ada orang yang berani menyembunyikan orang yang kena penyakit menular, itu dikenai denda oleh raja. Besarnya denda berupa uang kepeng. Demikian ajarannya dari Sang Hyang Kute Merani itu, ya, tentang wabah penyakit. Sementara untuk protokol penguburan sendiri di Lontar Widi Sastra Sang Hyang Sumandala itu berisi protokol penguburan korban wabah. Disebutkan jika wabah itu menimbulkan korban, sengetan, maka warga diminta langsung menguburkan mayat tanpa perlu upekari yang serupa dengan situasi normal. Jadi disesuaikan dengan kondisi. Adapun juga ada yang namanya lontar Yama Purwana Tatu. Nah, ini menyebutkan masyarakat boleh melakukan penguburan langsung tanpa upekari jika terjadi situasi seperti diserang musuh, musibah penyakit, dan yang lainnya yang menyebabkan masyarakat mengalami kekacauan, sehingga pelaksanaan penguburan tidak mengaturkan upekari pejati sebagaimana situasi normal. Nah, orang yang meninggal karena lepra itu harus langsung dikubur zaman itu, dan baru boleh diupekarai setelah 25 tahun. Jadi sebenarnya pendeta dan masyarakat Bali sampai kini masih memakai pedoman protokol doa dan mantra
dari masa lalu. Jika ada wabah, masyarakat dituntut untuk mengaturkan segan, sangu, taur, dan lain sebagainya lah, dengan panduan puja yang ditujukan ke Sang Hyang Ganopati untuk memohon perlindungan keluarga dan krama, kan. Hal itu bisa juga dilihat di lontar Widi Sastra Roga Sangarabumi dan Widi Sastra Sang Hyang Sumangale. Jadi leluhur Bali itu memang telah teruji melewati berbagai wabah. Para tetua desa selalu mengingatkan untuk menutup batas-batas desa, bahkan sampai berbulan-bulan bersepakat menjalankan isolasi diri. Jika saja mereka tidak serius, mungkin kita tidak akan terlahir di zaman ini, kan? Jadi kita bersyukurlah. Jadi para tetua kita itu memiliki mindset atau pola pikir yang jenius, bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti pandemi ini di zaman terdahulu. Jadi mereka melakukan protokol-protokol yang harus dijalani, dan sekarang pun sedang dilakukan oleh pemerintah. Dan Sungkare sudah kembali membaik dan dimogi bakal kembali normal. Oh, berarti ini istilahnya kejadian berulang di masa lampau dan berulang kembali di masa kini gitu. Cari rodanya sih itu di setiap kali atau enggak suatu masa, suatu saat pasti akan ketemu lagi. Seperti sebuah roda, dia kadang di atas, kemudian turun ke bawah dan naik lagi ke atas. Begitupun ketika di bawah, dia naik dulu ke atas masa jayanya, namun turun lagi. Nah, kita anggap situasi sekarang ini di wabah pandemi ini, ya kita sedang berada di bawah. Zaman terdahulu pun sudah sempat di bawah. Dengan pengalaman-pengalaman orang terdahulu, dengan cara penanganan wabah-wabah yang belum menemukan obatnya di zaman terdahulu, penanganannya pun seperti itu. Sampai hanya ditemukan obatnya, baru bisa berbaur lagi. Berarti istilahnya ini dianggap metode baru untuk penemuan obat-obat baru, kan gitu. Kalau obat kan mengikuti teknologi ya, tapi kalau prosedur niki para tetua terdahulu itu sudah menjalankan prosedur yang memang mumpuni. Jadi ada protokol pemindahan yang terkena wabah nike dibawa ke pinggir agar tidak menular. Dan para usade, balian usade nike melakukan riset untuk cara penanganan wabah nike, dan sampai si yang sakit nike sudah sembuh, sudah benar-benar pulih, baru dibawa kembali ke desa. Dan sekarang ya berarti sekarang kan zamannya sudah canggih nih, zaman sudah milenial gitu. Jadi kan yang menangani kan dokter-dokter. Tapi kalau menurut Tiang sih sebenarnya ada baiknya kolaborasi antara usadawan sarang dokter, karena usadawan kan otomatis bermain di herbal ini. Di herbal, karena basic dari obat medis itu kan juga dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri. ya betul. Jadi ada bagusnya juga memang jamu-jamu itu lagi, tren lagi. Ya dikombinasikan dengan medis, karena alat-alat canggih itu untuk pendeteksi dan sebagainya itu kan medis yang punya. Sedangkan usadawan kan bermainnya masih secara tradisional. Tapi sana lontar ini diterjemahkan dalam lontar itu, yaitu yang dia pakai dalam usada kan. Ya betul. Ya berarti ya memang kita sudah harus menjalani ini, karena ini kan bagian yang terulang kembali. Ya kita memang harus bersabar dan ini gitu beliau.
Jadi kesimpulannya nih, ya kita harus bersyukur. Lu ngidang ngopi, lu ngidang melibahas, ya kita ya harus bersyukur karena masih banyak orang-orang di luar sana yang bahasa pilu sengidang bener-bener. Jadi kita nggak usah mengeluh sing gitu beliau. Ya, dia mengeluh, jalani hidup masa depan itu adalah sesuatu yang belum pasti. Yang kita lihat sekarang adalah masa sekarang. Masa sekarang inilah untuk menanti masa depan. Karena satu detik sekarang menuju ya begitulah beli. Nah, jadi kita kangwang bersyukur gen, dia pakai mengeluh beli. Karena mengeluh tuh masih kalau sing ngeranang kejang payu bener mengeluh. Pokoknya kita jalani aja dengan penuh syukur. Ada ya corona, apa ya pemerintah canangkan, pemerintah ini upayakan ini lunen sudah. iya. Memasker, mencuci tangan yang bersih, jangan terlalu sering berada di kerumunan banyak orang, malu kangwang rumah gen, yang gitu beliau. Ya. Pokoknya kita menjadi masyarakat yang baik aja dah, yang mematuhi peraturan pemerintah. Ya, dilalui saja dengan sabar. Badai pasti berlalu, kan gitu beliau. Ya. Yang berliwati tuturi ngopi aluna. Kopi dulu beli, kangwang kopi, pokoknya. Semangan bertuturu, semangan baca kenutur wae. Mana apa tuh kurang beli? Anak kene kan bertuture jani. Tuture pasti seputaran payuk yakan kan beli. Sama sengkete apa memben tuturang? Masa tuturang di pesarian kan? Nah, sekali-sekali tuturang masih kan lain-lain. Itu beliau. Lanjut ngomong kopi ini jak manis gati caranya ngai. Oh iya tuh yang beli. Saya kan memang manis dari dulu beli. Mantap pokoknya. Nah beli. Yang kau kepekan malu beli. Kan beli kalau dikit beli. Kan masak nih. Kan panak tekuli masuk sing ada darang nasi apa sing amuk yang panaknya. No mau malu pekan lalu di. Ada kau kepekan malu beli. Apa beli temenin? Apa aja asal badi demen beli demen kan. Yang kan beli jukut paku aja tahu tempe kan kangwang beli. Oke siap.